Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Ningsi dengan NIM 14036210003 dalam rangka ujian tengah semester Sejarah Kontemporer. Pertanyaan pertama, mengapa terjadi perang proksi dan bagaimana perang proksi menjadi sarana efektif dalam perebutan pengaruh selama masa Perang Dingin? Diawali dengan perang proksi ini, yang itu perang dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Dan perang ini sering terjadi pada saat Perang Dingin, yang dimana masing-masing blok, yaitu blok barat dan blok timur, beradu pengaruh demi kepentingan secara tidak langsung lewat konflik negara berkembang seperti di Afrika, Asia, ataupun Amerika Selatan. Nah, dari tujuan perang proksi juga ini memperebutkan pengaruh dan menyebarkan ideologi. Nah, karena dari Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama mendanai atau terkadang berperang ikut langsung dengan mengirimkan tentara ke negara yang sedang berperang, hal ini dilakukan untuk memperluas pengaruh mereka dan menarik simpati negara dunia ketiga yang tidak termasuk dalam blok barat atau blok timur. Dan perang proksi ini jadi sarana yang efektif dalam perebutan pengaruhnya, karena Amerika dan Uni Soviet ini tidak ingin berhadapan secara langsung dalam serangan militer yang dapat berujung pada perang nuklir yang memiliki dampak kerusakan yang masif. Dan sebaliknya, mereka juga berusaha menyebarkan lingkup pengaruh mereka di seluruh dunia melalui perang proksi. Contoh perang proksi pada masa Perang Dingin itu adalah AS dan Uni Soviet adalah perang di Yunani, Korea, Afghanistan, dan Vietnam. Perang proksi juga memungkinkan kedua pihak ini mencapai tujuan mereka tanpa terlibat langsung, sehingga mengurangi risiko konflik langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan hal ini perang proksi juga memberikan kesempatan bagi negara kecil untuk memperoleh dukungan dan bantuan dari blok barat atau timur yang dapat memberikan kekuatan politik dan ekonomi. Dalam konteks Perang Dingin juga, perang proksi jadi metode yang marak digunakan karena konflik terbuka antara Amerika dan Uni Soviet ini dapat memperebutkan pengaruh dan menyebarkan ideologi, tidak terlibat langsung dalam pertempuran, dan mengurangi risiko konflik langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Untuk nomor 2, mengapa Vietnam dan Korea menjadi titik penting di Asia dalam Perang Dingin? Dan Vietnam dan Korea ini kan jadi titik penting dalam Perang Dingin karena medan pertempuran antara blok barat dan blok timur yang punya pengaruh terutama di bagian Asia dan menjadi pusat lah di antara seluruh dunia. Nah, dan di contohnya juga hasil dari perang proksi di kedua negara ini adalah Perang Vietnam menunjukkan kegagalan Amerika Serikat dalam penyebaran komunisme, dan Perang Korea menegaskan pentingnya Korea Selatan sebagai sekutu Amerika Serikat di Asia. Untuk di negara Vietnam sendiri, kenapa Vietnam menjadi penting? Karena Vietnam Utara ini pertama didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, dan Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dan perang ini dimulai tahun 1955 sampai 1975 yang merupakan perang proksi kedua blok yang memperebutkan pengaruh dan menyebarkan ideologi di Asia Tenggara. Dan perang ini juga akhirnya berakhir dengan kemenangan Vietnam Utara dan penyatuan Vietnam pada 1975 dan menjadi dampak penting Perang Dingin karena menunjukkan kegagalan Amerika Serikat dalam menghentikan penyebaran komunisme di Asia. Untuk negara di Korea sendiri menjadi titik penting karena antara Korea ini yang didukung sama Uni Soviet dan Tiongkok, dan Korea Selatan ini yang didukung penuh oleh Amerika Serikat, yang dimulai tahun 1950 sampai 1953 perangnya, dan melibatkan kedua blok dalam memperebutkan pengaruh di semenanjung Korea. Dan perang Korea ini berakhir dengan status quo sebelum perang. Korea Utara menjadi tetap negara komunis dan Korea Selatan menjadi negara yang kapitalis. Dan setelah perang Korea pun, Korea Selatan menjadi sekutu penting di Amerika Serikat dan menjadi salah satu basis kekuatan Amerika Serikat dalam menahan pengaruh komunis di kawasan tersebut. Untuk nomor 3, bagaimana dampak Perang Dingin terhadap politik luar negeri Indonesia, pengaruh blok barat
baik blok barat dan blok timur. Pengaruh yang pertama yang jadi Indonesia ini jadi medan pertempuran pengaruh antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dan di pengaruh blok barat dan blok timur ini juga Amerika Serikat masih berusaha menghalau ideologi komunisme yang disebarkan oleh Uni Soviet di Indonesia. Mereka menggunakan berbagai cara termasuk badan intelijen CIA dan mendukung pemberontakan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno seperti PRRI atau Permesta. Namun Indonesia di sini juga menerima bantuan baik dari AS dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Untuk dampak Perang Dingin yang kedua bagi politik Indonesia adalah adanya non-blok. Dan Indonesia ini mengambil sikap non-blok di Perang Dingin yang berarti tidak bergabung dalam salah satu blok baik barat maupun timur, yang tujuannya berusaha menjaga kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Dan Indonesia jadi salah satu pendiri gerakan non-blok pastinya di tahun 1961 yang tujuannya mempertahankan tujuannya untuk netralitas dan menghindari keterlibatan langsung dalam konflik antara blok barat dan blok timur. Pengaruh yang ketiga itu hubungan dengan negara terkait. Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai negara di negara Perang Dingin, baik dari blok barat dan blok timur. Dan Indonesia jadi menjaga hubungan yang baik juga terhadap Amerika Serikat, tapi berhubungan baik juga dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Indonesia juga menjalin hubungan di negara Asia Tenggara lainnya seperti yang terdampak Perang Dingin seperti Vietnam dan Korea. Dampak bagi internal sendiri, terutama di dalam Indonesia, yaitu persaingan blok barat dan blok timur ini menjadi mempengaruhi politik dalam negeri, terutama dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh politik dan pemberontakan dan konflik Indonesia juga, seperti PRRI atau Permesta yang terkait dengan persaingan blok barat dan blok timur. Selanjutnya nomor 4, bagaimana negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika menunjukkan eksistensi dunia. Pertama, kedua benua ini membentuk suatu konferensi yang disebut Konferensi Asia Afrika yang diadakan 1955 di Bandung, Indonesia. Dan konferensi ini juga dihadiri oleh negara-negara yang baru merdeka dan semangat awal yang sama, yaitu menentang kolonialisme, imperialisme, dan rasisme. Dan di dalam konferensi ini juga bisa menjadi ajang memperkuat solidaritas, terutama di negara Asia dan Afrika yang baru merdeka. Cara yang kedua itu pendirian gerakan non-blok. Melalui gerakan non-blok ini, negara baru yang merdeka ini dapat memperkuat posisi mereka di dunia internasional dan menjaga kedaulatan kemerdekaan nasional. Untuk cara yang lainnya, ada hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan untuk memperkuat eksistensi mereka, menjalin hubungan dengan negara maju pastinya untuk memperkuat ekonomi dan menjalin hubungan dengan negara lain untuk memperkuat politik, adanya dukungan ekonomi dan teknis untuk membangun negara mereka. Cara yang terakhir yaitu peran dalam organisasi internasional. Negara-negara baru di Asia Afrika ini nunjukin eksistensinya melalui partisipasi aktif dengan bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mereka juga berperan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan negara berkembang di forum internasional, dan juga berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui partisipasi dalam operasi perdamaian PBB. Untuk nomor 5, jelaskan tujuan dan dibentuknya organisasi regional di Asia dan Afrika serta perbedaannya dengan tujuan organisasi regional di Eropa. Organisasi regional di Asia dan Afrika ini dibentuk untuk tujuannya memperkuat kerjasama antar negara di kawasan tersebut, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan kesejahteraan, dan meningkatkan keragaman budaya. Contohnya, tujuan dari SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation itu untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia dan memperkuat rasa saling percaya serta mempromosikan kesejahteraan di wilayah tersebut. Untuk membedakan antara tujuan organisasi regional di Asia dan Afrika ini terletak pada fokus geografis dan lingkup kerjasama. Organisasi regional di Asia Afrika ini berfokus pada kuatnya kerjasama di kawasan Asia dan Afrika, dan sedangkan di regional Eropa memiliki fokus kerjasama di kawasan Eropa.
Dan selain itu, tujuan organisasi regional di Eropa juga mencakup upaya mengurangi kemungkinan terjadinya perang di kawasan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.